Salam semua jemaat Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam pujian penyembahan yang mengangkat jiwa kita untuk mengalami Tuhan Yesus sendiri. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu, sebab Engkau adalah Tuhan kami yang senantiasa ada, senantiasa menolong, senantiasa menjawab, senantiasa menjaga kami, sehingga kami tidak takut berhadapan dengan apa situasi sekalipun. Sebab hamba-Mu tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu. Bahkan rancangan terbesar-Mu bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, supaya semua akan mengalami keselamatan, menerima keselamatan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri pribadi, sehingga keselamatan itu adalah hal yang paling utama dan paling penting di dalam kami menjalani kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Roh Tuhan berbicara terus kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, kita akan belajar dengan suatu kebenaran firman Tuhan, yaitu rencana Allah yang luar biasa. Saudaraku, mengapa dikatakan rencana Allah yang luar biasa? Rancangan Allah yang luar biasa ini tidak pernah berubah dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Sejak penciptaan sampai sekarang dan sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang, rencananya adalah rencana yang luar biasa, yang telah dirancang lebih awal dan lebih dahulu dan tidak akan diubah oleh Tuhan. Dan rancangan ini kekal abadi adanya. Saudaraku, kalau kita menyebut tentang rencana Allah yang luar biasa ini, kita akan belajar dengan suatu kebenaran firman Tuhan dengan tema, yaitu rencana Allah memberi peringatan akan dosa. Mengapa rencana Allah itu memperingatkan kita tentang dosa? Itu suatu pertanyaan, dan kita akan belajar untuk mengenal pasti bahwa memperingati tentang dosa itu adalah satu daripada rencana Allah yang luar biasa untuk umatnya di muka bumi ini. Haleluya saudaraku. Saudaraku, saya melihat di dalam suatu paparan ataupun suatu post di FB, ada satu pribadi yang memposkan suatu ungkapan yang berkata, jangan bermain-main dengan dosa. Saya tertarik dengan ungkapan tersebut, dengan perkataan tersebut, dan itu merupakan suatu perkara yang memang benar. Dan dia mengatakan, jangan bermain-main dengan dosa. Saudaraku, mengapa? Karena dosa itu adalah sesuatu perkara yang benar-benar masalah besar di dalam kehidupan manusia. Dan kita tahu akan kebenaran ini, bahwa dosalah yang memisahkan kita daripada Allah. Hubungan kita dengan Allah terpisah, hancur karena dosa. Dan kita dapat melihat dalam Roma pasal 6 ayat 23 memberitahu begini, sebab upah dosa ialah maut. Apa saudaraku? Upah dosa itu apa? Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23 ini dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, di sini disebut tentang upah dosa itu apa? Dan kasih karunia Tuhan itu apa? Dan kita dapat melihat dengan jelas dan terang bahwa upah dosa itu, kata firman Tuhan, adalah maut, kematian, kehancuran, kebinasaan. Tetapi puji Tuhan, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kematian ataupun maut perbandingannya dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini hanya diperolehi di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kata firman Tuhan. Saudaraku, bila kita dapat melihat tentang rencana Allah yang luar biasa bagi setiap umat manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali selagi
digelar manusia, rancangan Allah sangat luar biasa bagi manusia yang hidup di muka bumi ini. Dan kita perlu melihat rencana Allah itu tidak cukup didengar begitu sahaja, tetapi rencana Allah itu perlu Anda terima dan ikuti untuk mendatangkan keuntungan, kebahagiaan. Haleluya saudaraku, ini merupakan perkara yang sangat luar biasa. Dan bila kita menyebut tentang rencana, kita sudah pasti tahu bahwa setiap rencana yang diatur dengan baik, dengan benar, dengan teliti, maka hasilnya akan menjadi sempurna. Amin saudaraku. Contoh, bagi seorang tukang kayu ataupun tukang bangunan, dia akan duduk dan berpikir, dan dia akan menulis plan yang terbaik yang dia mau jadikan sebuah rumah itu bentuk bagaimana. Segala bentuk ruangan, dalaman dan luaran dia akan rancang dengan teliti. Semua sukatan, size dan sebagainya, dia dengan sungguh-sungguh meneliti setiap sudut dan dia membuat plannya. Dan bila dia sudah membuat dan berpuas hati dengan plan tersebut, maka dia mulai membentuk, dia mulai membangun rumah tersebut dengan segala bahan-bahan yang telah disediakan. Dan hasil daripada apa yang telah dia buat, yang dia telah bangunkan, dan sudah pastinya bangunan yang dia bangunkan itu menjadi bangunan yang baik, terbaik, dan sempurna. Amin saudaraku. Tidak ada seorang yang mau merancang sesuatu yang tidak baik. Tidak ada seseorang yang mau merancang sesuatu yang tidak baik. Setiap rancangan itu haruslah menjadi rancangan yang terbaik, supaya bila diwujudkan rancangan itu, maka kebahagiaan, sukacita, kegembiraan itu akan dialami oleh orang yang telah membuat plan dan juga membangun plan tersebut, dan dia akan melihat bentuk plan yang telah dia reka cipta. Demikian juga Allah kita, dia memiliki sebuah rencana yang luar biasa, rencana yang sangat indah bagi manusia, bagi Anda dan bagi saya. Amin saudaraku. Dan rancangan Allah ini adalah rancangan untuk setiap orang. Setiap yang bergelar manusia, di dalam hidup orang itu Allah mempunyai rancangan yang sangat luar biasa. Amin. Dan bila kita siap menerima rancangan Allah terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki sesuatu jaminan untuk kebahagiaan yang sejati. Itu merupakan hal yang sangat indah. Dan itu kita akan melihat tentang rencana Allah ini. Dan rencana Allah ini kita perlu melihat suatu masalah terbesar, yaitu masalah dosa. Allah menghadapi manusia yang telah berbuat dosa, dan Allah masih melihat rancangan asalnya untuk manusia yang pertama. Allah telah mengatur rancangan yang terbaik, tetapi manusia telah gagal dan melanggar peraturan-peraturan yang Tuhan telah tetapkan, sehingga terpisahnya manusia dengan Allah oleh karena dosa. Dan sudah pastinya dosa tersebut menjadi penghambat, penghalang kita berhubung dengan Allah Bapa Surgawi. Tetapi kita bersyukur karena kita dapat melihat bahwa rancangan Allah itu tetap menjadi rancangan terbaik, terindah, dan rancangan yang luar biasa, walaupun manusia digelar sebagai orang berdosa. Tetapi kita fokus kepada Allah. Apa yang Allah lakukan, itu merupakan fokus kita. Lebih melihat siapa Allah itu, lebih melihat pribadi Allah itu, lebih melihat rancangan Allah yang sangat luar biasa itu. Saudaraku, sekali lagi saya membaca ayat yang saya baca pada awal tadi. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan itu, pertanyaan yang perlu ditanya,
supaya kita lebih paham, yaitu mengapa kita perlu tahu tentang dosa. Mengapa kita perlu belajar dan mengambil tahu tentang dosa. Apa dosa itu? Apa yang disebut tentang dosa itu, saudaraku? Karena ini merupakan suatu perkara yang sangat serius. Selagi kita hidup di muka bumi ini, kita masih digelar orang berdosa. Dan karena dosa itulah menjadi suatu hal yang perlu kita belajar. Mengapa perlu melihat dosa itu? Mengapa perlu melihat topik tentang dosa itu? Mengapa perlu memberi penerangan tentang dosa itu? Sebab itu merupakan suatu masalah yang sangat serius. Karena firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah kematian, ialah kebinasaan, ialah kehancuran. Dan kita dapat melihat semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah dalam rencananya yang luar biasa memperingatkan kita akan bahaya dosa itu. Dan Alkitab sendiri menyatakan bahwa semua kita orang berdosa dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa tersebut. Dan karena dosa itu sungguh mematikan, maka kita mesti mencari pengertian yang lebih baik tentang dosa dari firman Tuhan itu sendiri. Amin, saudaraku. Dan kita dapat melihat, meskipun kita belajar tentang dosa, namun kita akan memakai banyak waktu untuk mempelajari tentang Allah. Saudaraku, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 menyatakan, Alkitab mengajar kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan akan binasa kecuali seseorang menyelamatkannya. Dan kita dapat melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan dosa berikut ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18 juga mengatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 menyatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Suatu perintah, suatu larangan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 yang saya sebut sebentar tadi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan melihat tentang definisi dosa. Apakah definisi dosa itu? Apakah pengertian? Apakah maksud? Apakah makna dosa itu? Kita akan melihat suatu ilustrasi berikut mengenai dosa. Bayangkan Anda memiliki sebuah busur dan sebuah anak panah. Selanjutnya, Anda menentukan sebuah sasaran untuk menguji ketetapan Anda. Anggap saja Anda menarik tali busur dan memanah sasaran, tetapi tidak mengena. Anda mungkin akan mengatakan, aku tidak mengena dalam memanah sasaran. Aku tidak mengena dalam memanah sasaran. Anak panah itu tidak mengena sasaran yang sudah kubidik. Inilah sesungguhnya arti dari kata dosa. Karena Allah menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Kita harus mengarahkan hidup kita terhadap sasaran yang ada, yaitu kehendak Allah dan sifat Allah. Namun kita telah terlepas dan tersasar sasaran. Karena kita semua memiliki sasaran yang sama, yaitu Allah. Karena itu jika kita gagal dalam menyenangkan Allah dengan kehidupan kita, maka kita semua sudah kehilangan sasaran kita. Kita semua telah berdosa, kata firman Tuhan. Kita semua telah berdosa, kata firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang didefinisikan sebagai dosa. Tidak mengena sasaran. Dan sasaran kita sebenarnya adalah kepada Allah sendiri.
Tetapi kita telah menyimpang, telah mengalihkan pandangan mata dan fokus kita, hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Dan itu merupakan sasaran yang tidak mengena. Sasaran kita sebenarnya adalah kepada Allah. Segala perintah-perintahnya, segala ketetapan-ketetapannya, segala kemauan-kemauan Allah yang harus diikuti dan dipatuhi. Tetapi kita telah melanggar semua hukum Allah, sehingga pelanggaran itu disebut sebagai dosa. Sebab 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 menyatakan tadi, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana dosa masuk ke dalam dunia? Bagaimana dosa masuk ke dalam dunia? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat 7 memberi penerangan terhadap perkara tersebut. Mungkin permulaan dosa yang paling awal adalah ketika manusia menjadi makhluk yang cerdas dan bebas memilih. Ini permulaan awal dosa, yaitu manusia diberi kebebasan. Manusia menjadi makhluk yang cerdas, yang bebas memilih. Dan sudah pastinya kita tahu bahwa Allah memang merencanakan sesuatu yang sangat indah. Dia menciptakan kita sedemikian rupa sehingga kita mempunyai kebebasan untuk apa? Untuk memilih. Dan bila kita memperhatikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga 7 ini, Allah memberikan manusia itu pilihan untuk mengambil buah yang baik atau yang jahat. Karena Allah memberi peringatan supaya jangan memakan buah yang terlarang. Dan sudah pastinya kita tahu, Allah tidak mengontrol manusia itu menjadi manusia robot, tetapi Allah memberikan manusia itu pilihan untuk memilih. Allah tidak pernah memaksa mereka untuk mengambil buah yang baik, buah kehidupan. Tapi dia memberi pilihan. Kamu pilih mana. Tetapi dia memberi larangan. Jangan kamu makan buah yang di tengah-tengah taman itu. Buah pengetahuan yang memberi pengetahuan baik dan jahat. Jangan. Tuhan memberi larangan dengan tegas. Jangan. Jangan. Dan Allah sendiri memberi manusia itu pilihan untuk memilih. Apakah fokus kepada perintah Allah ataupun kepada sesuatu yang boleh mendatangkan kenikmatan sementara. Bila beralih kepada sesuatu yang bukan perintah Allah, tapi perintah iblis yang membuat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan berkata jangan. Tapi manusia, karena ada kebebasan memilih, manusia memilih dan lebih mau memilih yang bukan dari Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat 3 hal yang berhubungan dengan pilihan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah pengetahuan kita sebagai manusia, di mana kita semua setuju bahwa kita masih mempunyai pilihan untuk melakukan yang baik atau yang jahat. Dan hal ini terserah kepada kita. Berarti pengetahuan kita sebagai manusia itu diberi kebebasan untuk memilih baik ataupun jahat. Itu bergantung kepada kita. Terserah kepada kita. Itu yang Tuhan berikan kepada Anda. Pilihan. Di mana Anda mau memilih baik ataupun jahat. Terserah kepada kita. Terserah kepada Anda. Kita dapat melihat yang kedua. Pengetahuan kita tentang Allah. Dan kita tahu bahwa Allah mengizinkan kita untuk membuat pilihan kita sendiri. Dia tidak menghalangi jalan kita jika kita memutuskan untuk bertindak yang salah. Berarti pengetahuan kita tentang Allah itu, Allah sendiri memberikan kita, mengizinkan kita untuk membuat pilihan. Dan dia tidak pernah menghalang kita untuk memutuskan untuk bertindak tidak benar. Itu adalah pengetahuan kita tentang Allah. Kebaikan hati Allah untuk membuat Anda memilih. Saudaraku, kita dapat melihat juga pengetahuan kita akan Alkitab. Dalam Alkitab kita membaca
tentang orang-orang yang memiliki kebebasan untuk membuat pilihan yang baik atau yang jahat. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang kita lihat, saudaraku. Kalau disebut satu persatu, kita tahu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang salah memilih. Yang memilih sesuai dengan keinginan dan kehendaknya, tanpa merujuk kepada Allah. Dan atas pilihannya itu Allah pun tidak menghalang. Allah membiarkan manusia itu membuat pilihan, sebab itu merupakan hak penuh manusia, apakah memilih Allah ataupun memilih hal yang bukan Allah. Dan dosa itu masuk ke dalam dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita, sebab kita salah memilih. Seperti Adam dan Hawa salah memilih. Walaupun dia tahu tentang pengetahuannya tentang Allah, apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, bahkan apa firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, jangan. Tetapi manusia tetap memilih untuk melakukan larangan, melanggarkan perintah Allah. Dan jika kita melihat bahwa hasrat dosa yang pertama adalah dalam kehendak ataupun pikiran manusia. Dan di sini kita dapat melihat bahwa karena kebebasan kita memilih, maka kita bisa melakukan, maka kita dapat melakukan yang baik atau yang jahat. Karena itu dosa sesungguhnya sudah ada di dalam kehendak sebelum menjadi suatu tindakan yang jahat. Sekali lagi, dosa sesungguhnya sudah ada dalam kehendak sebelum menjadi suatu tindakan yang jahat. Dan dosa itu adalah melawan hukum Allah. Saudaraku, kita akan melihat di dalam Roma pasal 1 ayat 18 hingga pasal 3 ayat 23. Maksudnya panjang ayat ini, tapi kita tidak perlu membacanya sekarang. Kita hanya dapat melihat ayat-ayat ini akan membantu kita untuk mengerti, mengenal masalah dosa itu. Baca seluruh bagian itu. Dan kita akan melihat bahwa manusia yang memiliki pengetahuan dari Allah telah berdosa menentang Allah. Jadi semua orang diminta bertanggung jawab atas dosa mereka. Itu kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat beberapa fakta tentang dosa. Yang pertama adalah dosa adalah pemberontakan menentang Allah. Sekali lagi sebut, dosa adalah pemberontakan menentang Allah. Karena dalam Roma pasal 8 ayat 7 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dosa adalah pemberontakan menentang Allah. Keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah. Kita ditakluk oleh hukum tersebut karena kedagingan itu tidak takluk kepada hukum Allah, sehingga manusia yang dipenuhi dengan kedagingan ini, nafsu kedagingan ini, tidak mungkin dapat melakukan perintah Tuhan itu dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, kita dapat melihat fakta tentang dosa. Dosa adalah keadaan najis ataupun jahat. Sekali lagi sebut, dosa adalah keadaan najis dan jahat. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 berkata, manusia tidak dapat berbuat dosa tanpa karakternya rusak karenanya. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya sendiri. Karena itu, hidup di bawah standar itu adalah dosa, yaitu keadaan najis, jahat. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 ini berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Fakta tentang dosa, selain dosa adalah pemberontakan menentang Allah, yang kedua, dosa adalah keadaan najis ataupun jahat. Karena dalam Kejadian itu mengatakan bahwa hati manusia cenderung kepada hal-hal yang jahat.
Dan fakta yang ketiga tentang dosa adalah sikap tidak percaya. Sekali lagi kita sebut, dosa adalah sikap tidak percaya. Karena dalam Mazmur pasal 51 ayat 4 mengatakan perkara tersebut, di mana semua dosa biasanya dimulai dengan ketidakpercayaan. Jadi dosa adalah pemberontakan menentang hukum Allah, yaitu suatu keadaan yang cemar, tidak benar, yang manusia menolak rancangan keselamatan melalui Yesus Kristus. Hal terburuk dari dosa adalah karena menentang Allah. Hal terburuk dari dosa adalah karena menantang Allah. Di dalam Mazmur 51 ayat 4 mengatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Itu merupakan ungkapan pemazmur yang merasa bahwa dirinya penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesalahan, dan dia minta agar Tuhan tahirkan, sucikan, kuduskan hidupnya dari dosa tersebut. Berarti dosa disebut dalam 3 fakta. Yang pertama, dosa adalah pemberontakan menentang Allah. Dosa adalah keadaan najis dan jahat. Dan yang ketiga, dosa adalah sikap tidak percaya. Berarti cukup jelas fakta tentang dosa. Bukan saja dosa yang kita sebut perbuatan, pikiran, perkataan, tindak tanduk kita, tapi disebut di sini dosa adalah pemberontakan menentang Allah. Dosa adalah keadaan najis ataupun jahat. Dosa adalah sikap tidak percaya. Tidak percaya juga adalah dosa. Tidak percaya kepada Tuhan juga adalah dosa, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu melihat dunia misi. Kita perlu melihat dunia penginjilan. Kita perlu melihat jiwa-jiwa yang di luar sana, yang belum mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, sebab mereka masih berada di dalam dosa yang membawa akibat kematian ataupun maut ataupun kebinasaan. Kita tidak mau membiarkan mereka ini berada dalam keadaan yang demikian terus menerus. Saudara dan saya mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita perlu bertindak, membuat suatu keputusan, membuat suatu langkah untuk menjangkau mereka, menginjil mereka, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, menyatakan tentang keselamatan, tentang rancangan Allah di dalam hidup mereka, yaitu rancangan keselamatan. Haleluya, saudaraku. Dan kita dapat melihat dosa terdiri dari 2 bahagian. Kalau kita dapat melihat, biasanya kita berpikir tentang dosa dalam satu ungkapan, yaitu dosa itu sendiri. Selalu kita menyatakan dosa. Kamu berdosa. Kamu berdosa. Itu dosa. Itu dosa. Kebiasaannya kita ungkapkan suatu kata saja tentang dosa. Dosa. Tapi kita dapat melihat 2 bahagian. Dapat dibagi kepada 2 bahagian, supaya kita dapat mengerti dengan jelas tentang dosa itu. Yang pertama, dosa asal. Kita dapat melihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22 mengatakan, Alkitab mengajarkan bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu siapa? Adam. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dosa asal, yaitu dosa Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan, akhirnya semua manusia digelar manusia yang berdosa. Itu adalah dosa asal. Dan dosa Adam di awal kehidupan manusia membawa dosa masuk ke dalam dunia ini. Dosa ini masuk ke dalam kehidupan semua orang, tidak terkecuali. Kalaupun orang di sebelah sana mengatakan bahwa bayi-bayi yang baru lahir, mereka bukanlah orang berdosa, sebab mereka belum lagi membuat pilihan dan membuat keputusan untuk berbuat dosa, berbuat jahat. Tetapi sebenarnya semua orang, kata firman Tuhan, mempunyai dan memiliki dan juga digelar manusia berdosa. Sebab apa? Dosa asal Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang melanggar perintah Tuhan itu. Yang kedua, dosa perbuatan. Di sini kita dapat melihat dosa perbuatan ketika kita mencapai suatu usia di mana kita bisa
di mana kita dapat mengetahui yang benar dan yang salah, maka kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kita bertanggung jawab akan semua yang kita lakukan. Kita sudah mewarisi dosa asal, namun dosa juga masuk dalam hidup kita melalui perbuatan yang kita tahu adalah salah, yang kita tahu bahwa itu salah. Dan lebih dari itu, saudaraku, dosa masuk dalam kehidupanmu, dalam kehidupan manusia bila kita gagal melakukan sesuatu untuk Allah. Dan meskipun kita tahu dalam hati nurani kita hal itu perlu kita lakukan. Ini jelas menyatakan tentang dosa perbuatan, di mana bila usia kita sudah bertambah, bukan lagi bayi, waktu kita tahu memilih yang benar dan yang salah, dan kita masih memilih yang salah, itulah dosa perbuatan. Berarti setiap hari kita melalui perjalanan hidup ini, kita tidak terlepas dari berbuat dosa, berbuat salah, kesalahan dan sebagainya. Saudaraku, siapa manusia yang kebal dengan segala godaan dan cobaan yang datang melanda? Saudaraku, banyak orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Banyak orang jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Banyak orang jatuh dalam dosa pencurian. Banyak orang jatuh dalam dosa pembunuhan. Banyak orang jatuh dalam banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata tentang sesuatu keseriusan dosa itu adalah bila engkau memandang seorang perempuan, maka dalam hatimu mengingini dia, itu adalah dosa. Mengingini saja, saudaraku, adalah dosa. Itu sebabnya di dalam beberapa perintah Allah daripada 10 hukum tersebut, dia mengatakan jangan, dan salah satu adalah jangan mengingini milik orang lain. Berarti keinginan ini, saudaraku, adalah fakta tentang dosa. Keinginan kita, kecenderungan kita untuk mengingini sesuatu, untuk mengkehendaki sesuatu, kedagingan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kita setiap hari sebenarnya berhadapan dengan situasi tersebut. Tetapi suatu perkara yang perlu, pilihan Anda dan saya, memilih yang baik yang datang daripada Allah, ataupun memilih mengikut kehendak, kedagingan, kemauan nafsu kita, ataupun bujuk rayu iblis ataupun kawan-kawan yang mau merusakkan hidup kita. Saudaraku, kehidupanmu hari ini dan saya adalah hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Hidup dengan dunia, dengan orang-orang yang hidup mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup mereka tidak menentu, bahkan kucar kacir hidup mereka, penuh dengan segala keadaan yang membuat hidup mereka rusak. Dan Anda berada di tengah-tengah mereka, saya berada di tengah-tengah mereka, umat Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Apakah tanggung jawab kita? Apakah kita masih meletakkan sasaran hidup kita kepada Allah terhadap semua perintah-perintahnya, supaya kita jangan beralih kepada perintah lain, yaitu kedagingan kita, hawa nafsu kita, dan juga kepada bisik rayu iblis, ataupun fokus kepada perintah Tuhan. Tapi suatu perkara, saudaraku, bila kita menyebut tentang dosa ini, maka suatu berita yang sangat baik dan luar biasa baik yang perlu Anda sampaikan kepada dunia ini, bahkan juga Anda telah mengalaminya dan dunia memerlukannya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, yaitu Yesus, ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hidup di dalam terang Kristus, maka kita akan dapat hidup dalam persekutuan dengan sesama kita dengan kasih sayang. Kenapa, saudaraku? Karena darah Yesus Kristus telah membeli saudara dan saya, dan menyucikan saudara dan saya dari semua dosa. Dan manusia yang belum mengenal Tuhan, manusia yang masih tidak percaya kepada Tuhan, adalah orang yang masih berdosa, yang perlu diselamatkan oleh saudara dan saya. Dan Anda dan saya sudah memilih yang terbaik, memilih Allah.
yaitu Yesus Kristus dalam kehidupanmu, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Anda dan saya tidak perlu berdiam diri, merasa enak, merasa selesa, merasa aman, merasa selamat sendiri. Tetapi Anda dan saya perlu menyampaikan berita keselamatan, rancangan Allah yang luar biasa ini kepada setiap manusia yang ada di sekitar kiri kanan Anda, di tempat pekerjaan Anda, keluarga Anda, siapa-siapapun Anda jumpai, Anda ceritakan tentang rancangan Allah ini. Sebab mereka belum mengalami Tuhan, sebab mereka masih hidup dalam dunia kegelapan. Anda hidup dalam terang Kristus, kata firman Tuhan tadi, hidup seperti Kristus, maka Anda mampu menjadi terang bagi banyak orang. Dan sekali lagi, ingatan terhadap dosa ini adalah suatu ingatan yang sangat serius. Dan rancangan Allah itu mengatasi semua masalah dosa ini. Dan Allah mau menyelamatkan engkau, mau menyelamatkan setiap orang. Allah mengasihi setiap manusia. Dengan itu, sekali lagi, jangan bermain-main dengan dosa dalam tahun 2021 ini. Tetapi hiduplah di dalam terang Kristus, hidup dalam kekudusan hidup dalam kasih Tuhan, hiduplah mengikut perintah Tuhan, dan hiduplah di dalam jalan kebenaran Tuhan. Maka hidup Anda dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, dan Anda bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Sebab rancangan Allah itu adalah rancangan yang terbaik untuk menyelamatkan setiap orang. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu ini, supaya kebenaran firman-Mu ini akan mengambil tempat dalam kehidupan setiap pribadi kami, di mana kami tahu rancangan Allah yang luar biasa itu memperingatkan kami tentang bahaya, tentang seriusnya dosa itu, yang perlu kami tolak, yang perlu kami membuat pilihan, memilih Allah, memilih rancangan Allah, memilih perintah Allah, mengikut perintah Allah, hidup dalam terang Kristus, sehingga kami dihindari dari berbuat dosa. Karena kami tahu Tuhan, bahwa perbuatan dosa kami, bila kami tahu yang benar tapi kami memilih yang salah, itu adalah dosa. Dan itu Bapa, biarlah kiranya kami selalu belajar untuk mengikut perintah Tuhan, mengasihi Engkau, berjalan dalam kemenangan-Mu, berjalan dalam terang-Mu Tuhan, supaya seluruh jemaat Tuhan dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat menyampaikan rancangan Allah ini kepada setiap orang, supaya mereka juga mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan dan Engkau dimuliakan dalam segala-galanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, kali ini kita ada soalan-soalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Saya akan paparkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab itu di screen, dan Anda sendiri akan menjawabnya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di screen akan dipaparkan pertanyaan-pertanyaan itu. Coba jawab mengikut apa yang Anda telah dengar, pemahaman Anda. Dan kalau Anda mau mengirimnya secara personal kepada saya periksa betul ataupun salah. Itu akan dapat membantu Anda untuk melihat pengajaran firman Tuhan ini benar-benar berkesan dalam hidupmu. Dan itu jangan lupa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di screen ini. Tuhan Yesus memberkati.